Dewa perang Matusala dibebaskan dari manusia, mengubah tanah gersang ini menjadi wilayah terlarang yang mematikan. Terdesak oleh pengejar, Loke nekat membawa keluarganya masuk ke sana. Meski sebagian prajurit berhenti, beberapa penjahat tetap mengejar. Nuh pun bersiap menghadang demi melindungi keluarganya. Namun, saat ia hendak bertarung, para pengejar tiba-tiba mundur ketakutan karena melihat sesuatu yang mengerikan. Saat siuman, Nuh terkejut melihat keluarganya terkurung di tambang tua, dikelilingi para penjaga yang membenci manusia. Ternyata, mereka adalah malaikat suci Taman Eden yang menentang pencipta demi membantu manusia di bumi. Meski kini berwujud batu dan tanah, cahaya batin mereka tetap ada, dan mereka terus mengajar manusia tanpa ragu. Mereka membantu manusia membangun peradaban industri yang kuat, namun manusia justru membalas kebaikan itu dengan kejahatan, berusaha memusnahkan mereka sepenuhnya. Untungnya, pada saat-saat genting, sang pemberani Mapusala tampil ke depan. Barulah dengan begitu, segelintir manusia batu yang tersisa bisa bertahan hidup dengan susah payah. Melihat tatapan penuh kebencian dari para penjaga, Noah buru-buru menjelaskan bahwa dirinya adalah keturunan Mapusala, dan sang pencipta telah membimbingnya lewat mimpi untuk datang ke tempat ini mencari bantuan dari kakeknya. Para penjaga tidak bisa memastikan kebenaran ucapan Noah, sehingga mereka sekeluarga dilemparkan ke dalam tambang, dibiarkan hidup atau mati sendiri. Beruntung, pada tengah malam, seorang penjaga yang masih menyimpan sedikit harapan pada manusia muncul. Diam-diam, ia menyelamatkan keluarga Noah dan membawa mereka keluar. Bertahun-tahun penjaga memohon ampunan sang pencipta agar bisa kembali ke surga, namun tak ada jawaban. Justru Noah yang mendengar panggilannya. Penjaga menganggap ini kesempatan menebus dosa, lalu membawa keluarga Noah melintasi tanah hangus ke gunung impian Noah. Saat senja, Noah mendirikan tenda dan menitipkan keluarganya pada penjaga. Ia bersama anak sulungnya pergi ke pegunungan hijau, menemui kakeknya, Matusala, yang bertapa di gua. Matusala langsung mengenali mereka. Noah pun memperkenalkan anaknya. Seolah tahu maksud mereka, Matusala menyihir Shem hingga jatuh ke dalam... Sebab topik ini bukan untuk anak-anak. Jauh sebelum Henokh naik ke surga, ia memperingatkan Matusala bahwa jika manusia terus berbuat jahat, Tuhan akan memusnahkan dunia. Namun Henokh tidak melihat banjir seperti mimpi Noah, melainkan meramalkan lautan api. Untuk membantu Noah, Matusala memberinya teh hangat. Setelah meminumnya, Noah bermimpi lagi. Ia melihat benih di cangkir terbakar. Lalu saat menyentuh air, benih itu menjadi bahtera raksasa tempat segala makhluk hidup akan naik. Sepasang hewan akan naik bahtera untuk bertahan hidup. Hanya manusia yang akan punah ditelan banjir. Noah terbangun dan paham kehendaknya. Api itu kehancuran, air itu evolusi. Sang pencipta ingin memilah baik dan buruk, yang baik disucikan, yang jahat tenggelam. Bencana ini akan merombak tatanan dunia. Matusala memberi Noah benih dari Eden yang langsung ia tanam di tanah hangus. Esoknya, Noah menyelamatkan para penjaga yang hendak dieksekusi karena membantunya. Ia menyatakan perintah Tuhan untuk membangun bahtera demi semua makhluk. Seketika, mata air memancar dari tanah kering dan meluas ke segala arah. Pohon kembali bersemi dan hutan lebat segera menutupi tanah hangus. Menyaksikan itu, para penjaga percaya pada Nuh. Mereka pun tinggal untuk membantu membangun bahtera demi melestarikan makhluk bumi. Namun, burung-burung baja mulai memenuhi langit. Untuk menjaga keberagaman, sepasang jantan dan betina dari tiap jenis naik ke bahtera. Mereka berpasangan di udara, lalu masuk dengan teratur ke tempat masing-masing. Keluarga Nuh menggunakan aromaterapi untuk menidurkan hewan-hewan. Serangga dan reptil pun datang berpasangan.